Saudara-saudara, kita akan mendengar, mempelajari lagi satu tema yang sangat penting, yaitu kekuatan doa Rosario. Romo Andi Suparman, MI, kembali berbagi pengalaman iman dengan kita. Kali ini mengenai kekuatan doa Rosario. Pengalaman yang membahagiakan yang dialami seorang ibu yang beliau ceritakan di kisah ini. Lahir dari iman yang dalam akan kuasa kasih dan penyertaan Bunda Maria kepada umat Tuhan dalam suka duka tantangan hidup ini, dan dari keterbukaannya kepada sapaan kasih Allah sebagaimana terhadap Bunda Maria yang senantiasa mengatakan ya kepada kehendak Allah. Kekuatan doa Rosario, sebuah kisah nyata. Meninggalkan bulan Rosario mengundangku untuk kembali bermenung bagaimana Tuhan menolongku dan mengabulkan doa-doaku melalui pertolongan dan perantara Bunda Maria. Dan ternyata masih banyak juga yang lain yang mengalami hal serupa dalam pengalaman yang berbeda, tetapi semua karena kekuatan doa Rosario. Setahun yang lalu, aku bertemu seorang ibu muda yang mengisahkan liku-liku perjalanan hidupnya. Beberapa kali air mata menetes dan suara isak tangisnya terdengar saat dia menceritakan kisah sejarah hidupnya yang tidak begitu mudah. Ibu ini berasal dari keluarga Katolik dan bertumbuh sebagai wanita Katolik. Namun, kehendak Tuhan memang mungkin berbeda-beda jalannya untuk setiap orang, termasuk dia. Dalam usia yang muda, dia menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggalkan dia dan saudara-saudaranya dalam usia yang muda. Karena kesulitan hidup, perjalanan hidupnya menjadi susah. Kesulitan ekonomi membuatnya hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Lalu ia bekerja seadanya. Kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berbeda agama dengannya. Cinta memang sering tidak bisa dipahami dengan akal. Karena laki-laki itu bekerja baik dan awalnya kelihatan seorang yang berhati lembut dan penyayang, maka dia pun memutuskan untuk mengikuti suaminya dan meninggalkan imannya. Namun ternyata semuanya berubah setelah ia menikah dan meninggalkan imannya. Pelan-pelan sifat suaminya berubah dan sifat asli muncul. Ternyata dia seorang yang keras dan fanatik dengan agamanya. Lalu pekerjaan suaminya juga mulai mengalami kegagalan karena berbagai hal. Ketika dia mulai memiliki anak, kebutuhan keluarga bertambah, namun penghasilan keluarga berkurang. Sementara dia hanya menjadi ibu rumah tangga sejak menikah dengan semua kesusahan hidupnya. Ibu muda ini pun hanya bisa pasrah. Namun rencana Tuhan memang lain. Dalam ketidakpastian hidup dan masa depan keluarga, tiba-tiba dia rindu kembali ke gereja, mengikuti misa, dan menerima komuning. Dia hanya mengurung niat itu dalam hatinya, karena dia takut suaminya. Suaminya marah. Sampai suatu waktu, dia menyampaikan isi hati niatnya itu kepada suaminya, dan ternyata benar. Suaminya marah dan menolak. Mendengar itu, dia semakin sedih dan takut. Namun, hati tetap mengatakan untuk tidak menyerah. Lalu dia mulai berdoa Rosario sendirian. Malam hari saat suami tidur dan waktu lain ketika dia sendirian di rumah. Suatu malam suaminya bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat seorang perempuan berpakaian putih berkilau, berparas cantik sekali dan wajahnya yang berseri-seri mendatanginya. Dia kaget melihatnya, namun juga terkagum-kagum. Tiba-tiba dia terbangun dan memandang istrinya yang berbaring di sampingnya. Namun tidak juga berkata apa-apa. Ketika bangun pagi, dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia tidak keberatan istrinya ke gereja. Beberapa hari kemudian dia mengantar istrinya ke gereja dan di sana dia sempat melihat patung Bunda Maria di dalam gereja. Selesai misa, dia menyebut kembali istrinya pulang ke rumah. Di rumah dia bertanya, patung perempuan siapa yang berada dalam gereja itu? Istrinya hanya menjawab, itu patung Bunda Maria, Ibu Yesus, dan ia pun hanya terdiam. Dalam perjalanan waktu, ibu itu menceritakan kisah hidupnya kepada pastor paroki dan menyampaikan niatnya untuk kembali aktif di gereja dan menerima komuning. Pastornya langsung minta dia untuk meresmikan pernikahannya dalam gereja Katolik.
Mendengar itu hatinya bagai ditusuk pedang, karena takut bagaimana reaksi suaminya kelak. Tiba di rumah, dia menceritakan niatnya itu kepada suaminya dan minta suaminya untuk merestui pernikahan mereka di gereja. Suaminya marah sekali mendengar hal itu. Namun ibu itu yang menyerah. Terus-menerus dia berdoa serius memohon pertolongan Bunda Maria. Suatu waktu suaminya bermimpi lagi berkunjung oleh perempuan berpakaian putih berpakaian cantik itu mendatangi dia. Ia tersentak kaget dan bangun dari tidurnya. Waktu itu pikirnya mulai berubah. Ada sebuah rasa dan pikiran aneh dalam dirinya karena dia menghalangi niat istrinya. Di waktu pagi, ia menceritakan mimpi itu pada istrinya. Dia bertanya lagi, siapa perempuan di gereja itu? Istri menjawab, itu Bunda Maria, Ibu Yesus. Akhirnya sang suami itu pun menceritakan mimpinya, bahwa ini yang kedua kali dia bermimpi didatang perempuan berpakaian putih dan berpakaian cantik itu. Dia mengetahui bahwa perempuan itu tidak berkata apa-apa, tetapi dia kagum melihatnya. Dan dia hanya kaget saja mengapa perempuan itu datang dan membawa dia dalam bermimpi. Setiap kali dia menghadapi tantangan berat, sehubung dengan permintaan istrinya itu untuk kembali ke gereja dan menikah secara Katolik. Lalu istrinya menceritakan kepada Bunda Maria. Lalu istrinya menceritakan siapa Bunda Maria itu dalam gereja Katolik. Bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda Yesus yang dihormati dalam gereja Katolik. Dan umat sering juga meminta pertolongan dan doa-doa kepada Tuhan untuk kebutuhan mereka. Bunda Maria itu seperti ibu bagi umat Katolik yang selalu menolong mereka melalui doa dan permintaannya kepada Tuhan di surga. Ibu itu menceritakan kepada suaminya bahwa kalau dia sudah juga selalu berdoa mohon pertolongan Bunda Maria dan melalui doa rosario. Suaminya pun heran dan menjadi berubah. Suaminya minta kepada istrinya untuk terus mendoakan keluarga mereka dan meminta pertolongan Bunda Maria untuk kebutuhan keluarga mereka. Istrinya sangat bahagia mendengar perkataan dan perubahan sikap suaminya. Setelah peristiwa itu, suaminya memutuskan untuk menyetujui niat istrinya merestui pernikahan mereka dalam gereja. Setelah melewati persiapan yang cukup panjang, mereka pun menikah di gereja. Walau suami tetap memeluk agamanya sendiri, sejak saat itu suaminya berjalan baik adanya. Pelan-pelan keluarga suaminya mengetahui bahwa ia sudah kembali ke gereja dan mereka pun lama bisa menerima kenyataan itu. Tak lama kemudian ia mendapat pekerjaan. Walau sederhana tak bisa menghidupi keluarganya. Berkat pengumumannya di gereja. Suami pun mengalami banyak perubahan. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengantar dan menjemput istrinya di gereja dan bahkan menunggu di luar gereja sampai misa selesai. Kemudian karena pengalaman pertolongan Bunda Maria itu, ibu ini mengaktif gereja setiap hari Minggu dan misa Jumat pertama. Lalu mengikuti Geo Maria. Suami selalu mendukung dan setia mengantar dan menjemputnya. Dia selalu pesan, jangan lupa doakan keluarga kita dan terus meminta sang Bunda untuk menolong kita. Ya Ma. Pesan itu selalu membuat istrinya terharu dan membuat semakin bersemangat dalam imannya dan berdoa serius. Tahun lalu ketika aku mulai menemunya, sudah lebih dari 2 tahun itu kembali ke gereja dan keluarganya pelan-pelan berubah. Suaminya pun mulai memiliki usaha sendiri dan berjalan lancar. Ibu ini pun henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan dan kepada Bunda Maria. Dan sabda bahagia ucapan Yesus pun terngiang di hati kita. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Semoga pertolongan Bunda Maria ini pun sama kita sekalian. Marilah kita Terima kasih sudah menonton. Mohon di-subscribe ya. Untuk menerima Kristus melalui santapan Tuhan, tubuh dan darahnya setiap hari. Amin. Terima kasih.